semuanya, perkenalkan nama saya Luputu Chandra Apriliani dari program studi biologi Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam video kali ini, saya akan memberikan sedikit informasi mengenai tumbuhan simbol tubuh yang digunakan dalam upacara memandikan jenazah bagi umat Hindu di Bali. Sebelumnya, kita akan menelisik sedikit mengenai upacara memandikan jenazah di Bali. Nah, upacara memandikan jenazah di Bali merupakan salah satu upacara yang sangat sakral dan termasuk ke dalam upacara Pitriyatnya. Nah, sebelumnya kita akan membahas sedikit mengenai apa itu upacara Pitriyatnya. Pitriyatnya terdiri dari dua kata, yaitu Pitra yang artinya orang tua atau leluhur, dan Yatnya yang artinya korban suci secara tulus ikhlas. Jadi, upacara Pitriyatnya merupakan upacara pengorbanan suci secara tulus ikhlas kepada orang tua atau leluhur. Dalam hal ini, upacara memandikan jenazah memiliki tujuan untuk menyucikan dari roh yang orang yang sudah meninggal. Nah, upacara memandikan jenazah itu erat sekali kaitannya dengan penggunaan simbolisme. Dalam hal ini, saya akan membahas mengenai tumbuh-tumbuhan yang digunakan sebagai simbol tubuh dalam upacara memandikan jenazah bagi umat Hindu di Bali. Nah, tumbuhan yang pertama yaitu daun intaran atau daun mimba, atau dalam bahasa ilmiahnya dikenal dengan Azadirachta indica. Nah, daun intaran ini diletakkan pada alis dari jenazah atau dari mayat orang yang sudah meninggal. Nah, tujuan atau simbolisme dari peletakan daun mimba ini adalah sebagai lambang simbol karismatik dari Sang Hyang Ardhacandra, yang dalam agama Hindu itu memiliki harapan agar nanti orang yang sudah meninggal tersebut memiliki alis yang indah seperti bentuk daun intaran. Selain alis, mata juga memiliki simbol, yaitu dengan menggunakan buah kemiri atau buah tingkih, atau dalam bahasa ilmiah dikenal dengan Aleurites moluccana, di mana kemiri ini memiliki bentuk yang bulat, jadi harapannya nanti jika orang yang sudah meninggal bereinkarnasi kembali agar memiliki mata bulat yang indah. Oke, sebagai tambahan informasi, selain kemiri juga meletakkan pecahan kaca, di mana pecahan kaca ini merupakan simbolisme cahaya dari Sang Hyang Surya. Dalam agama Hindu, Sang Hyang Surya dikenal sebagai Dewa Matahari, di mana harapannya nanti jika orang yang sudah meninggal bereinkarnasi kembali, tidak hanya memiliki mata yang indah, namun juga memiliki mata yang bercahaya, sehingga mampu melihat dunia ini. Nah, selanjutnya itu pada hidung. Untuk hidung dilambangkan dengan buah pudak atau buah pandan, atau yang dalam bahasa ilmiahnya dikenal dengan Pandanus sp. Kemudian lubang hidung itu dilambangkan dengan kuncup melati atau Jasminium sambak, atau yang dikenal dalam bahasa Balinya yaitu pusuh menur, di mana pusuh menur ini memiliki bentuk yang bulat atau simbolisme dari lubang hidung. Dengan harapan nanti jika orang yang sudah meninggal itu memiliki lubang hidung yang sempurna, sehingga bisa menarik nafas, atau dalam agama Hindu dikenal dengan bayu, di mana bayu merupakan salah satu kekuatan atau energi agar kita bisa hidup di bumi, karena hanya dengan bernafas dengan baiklah kita bisa hidup di bumi dengan baik. Nah, tidak hanya hidung, tapi juga telinga. Untuk telinga, daun telinga itu dilambangkan dengan daun delem, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan daun nilam, atau dalam bahasa ilmiah dikenal dengan Pogestemon hortensis. Di mana selain daun telinga, pada lubang telinga itu juga dilambangkan dengan batang dari daun suji, atau batang dari tanaman kayu sugih dalam bahasa Balinya. Atau dalam bahasa ilmiah itu dikenal dengan nama ilmiah Ploemel angustifolia. Nah, di mana yang sebelumnya sudah dilubangi itu melambangkan lubang telinga. Dengan harapan nanti orang yang sudah meninggal terlahir kembali memiliki lubang telinga yang sempurna. Kemudian pada bagian leher. Untuk leher itu dilambangkan dengan bambu, atau dalam bahasa Balinya dikenal dengan buluh, atau dalam bahasa ilmiahnya dikenal dengan Bambusa sp. Di mana seperti yang kita ketahui, bambu itu memiliki morfologi batang yang lurus, sehingga harapannya nanti jika orang yang sudah meninggal bereinkarnasi kembali agar memiliki leher yang lurus atau leher yang jenjang. Selanjutnya pada bagian badan.
Pada bagian badan, umumnya pada dada, itu ditempeli menggunakan daun gadung, atau dalam bahasa ilmiah dikenal dengan Dioscorea hispida. Nah, daun gadung ini menurut kepercayaan agama Hindu di Bali, daun gadung memiliki bentuk seperti paru-paru, sehingga dalam mayat atau jenazah orang yang sudah meninggal di Bali itu ditempeli dengan menggunakan daun gadung, 2 lembar daun gadung, di mana pada bagian dada kanan dan dada kiri, yang memiliki makna simbolis yaitu sebagai kekuatan paru-paru. Dengan harapan nanti orang yang sudah meninggal tersebut agar memiliki paru-paru yang sempurna, sehingga bisa menarik nafas dengan baik. Nah, selanjutnya pada bagian alat kelamin. Untuk alat kelamin laki-laki dan perempuan itu ditempeli dengan jenis daun yang berbeda atau disimbolkan dengan jenis daun yang berbeda. Untuk laki-laki disimbolkan dengan daun terong atau dalam bahasa Balinya daun tuung atau dalam bahasa ilmiahnya dikenal dengan Solanum melongena. Daun terong ini merupakan makna simbol dari kekuatan birahi yang akan kita kembalikan kepada Sang Hyang Semara. Nah, daun terong ini memiliki makna nanti jika orang yang sudah meninggal tersebut harapannya bisa memiliki alat kelamin yang sempurna. Sehingga apabila mereka terlahir sebagai laki-laki, alat kelaminnya sempurna dan bisa menarik perhatian lawan jenisnya. Nah, untuk alat kelamin perempuan itu dilambangkan dengan daun teratai atau dalam bahasa Balinya daun tunjung. Nah, sebenarnya bunga teratai itu seringkali dimanfaatkan dalam berbagai jenis upacara. Dan kali ini menggunakan daun tunjung atau daun teratai yang dalam bahasa ilmiahnya dikenal dengan Nyampea sp. Sama seperti dalam lambang sebagai daun terong dari laki-laki, ini juga untuk mengembalikan kekuatan birahi dari Sang Hyang Semara dengan harapan nanti mereka yang meninggal dan terakhir sebagai perempuan memiliki alat kelamin perempuan yang sempurna sehingga bisa menarik lawan jenis. Selain bagian tumbuhan seperti daun dan batang yang digunakan sebagai simbol tubuh secara langsung, di sini juga menggunakan daun ataupun bunga dan batang yang sudah diolah terlebih dahulu menjadi olahan minyak wangi, di mana dalam upacara memandikan jenazah ini penggunaan minyak wangi sangat penting karena kami yang beragama Hindu percaya bahwa Tuhan menyukai aroma-aroma yang harum. Nah, adapun minyak wangi yang digunakan itu harus berbahan dasar alami seperti dari bunga mawar atau yang dikenal dengan rosa sp, bunga melati atau Jasminium sambak, atau juga bisa dengan menggunakan batang cendana atau yang dikenal dengan Santalum album yang sebelumnya sudah diolah sehingga menjadi minyak wangi. Nah, terakhir, dari semua simbol yang sangat penting digunakan yaitu penggunaan kuangen, di mana kuangen merupakan salah satu sarana upacara agama Hindu. Kuangen itu berasal dari bahasa wangi, yang artinya harum. Kuangen diletakkan pada seluruh bagian tubuh jenazah. Kuangen itu merupakan simbol dari aksara suci agama Hindu, dengan harapan nanti orang yang sudah meninggal, rohnya bisa diterima oleh Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan itu menyusup pada seluruh bagian makhluk hidupnya. Nah, sekian dari informasi yang bisa saya berikan. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!